Assalamualaikum. Kisah 25 Nabi dan Rasul kita lanjutin lagi nih guys. Saking serunya tanpa terasa kita sudah nyampe ke kisah Nabi Yakub alaihissalam, yaitu urutan ke-10 dari 25 Nabi dan Rasul. Nabi Yakub adalah putra dari Nabi Ishak. Nah, yang kemarin kita bahas itulah Nabi Ishak. Sekarang naik ke Nabi Yakub berarti. Bin Ibrahim, sedang ibunya adalah anak saudara dari Nabi Ibrahim. Bernama Rifkah binti Azar. Ia adalah saudara kembar dari putra Ishak yang kedua bernama Isyu. Kalau ada salah pengucapan, aneh mohon maaf. Antara kedua saudara kembar ini tidak terdapat suasana rukun dan damai serta tidak ada menaruh kasih sayang satu terhadap yang lain. Nah, kita juga sesama saudara di dalam keluarga kadang juga merasakan seperti itu. Tidak ada kedamaian dan kerukunan sesama adik kakak. Dan hal ini sudah terjadi di Nabi Yakub alaihissalam sebelumnya. Bahkan Isyu mendendam dengki dan iri hati terhadap Yakub, saudara kembarnya yang memang dimanjakan dan lebih disayangi serta dicintai oleh ibunya. Nah, bagi para ibu atau mama atau bunda, semua itu gak boleh dibeda-bedain. Makanya si anak pada akhirnya menjadi merasa didiskriminasi gitu ya. Hubungan mereka yang renggang dan tidak akrab itu makin buruk dan tegang setelah diketahui oleh Isyu bahwa Yakublah yang diajukan oleh ibunya ketika ayahnya minta kedatangan anak-anaknya untuk diberkahi dan didoakan. Sedangkan dia tidak diberitahu dan karenanya tidak mendapat kesempatan seperti Yakub memperoleh berkah dan doa ayahnya, Nabi Ishak. Apalagi ada hal seperti itu. Jika kita sebagai saudara mengetahui bahwa ayah dan bunda kita memperlakukan secara beda, maka akan timbul iri dan dengki tersebut. Dan ini sangat manusiawi, karena saudara Nabi Ishak sendiri merasakan hal yang sama. Melihat sikap saudaranya yang bersikap kaku dan dingin dan mendengar kata-kata sindirannya yang timbul dari rasa dengki dan iri hati, bahkan ia selalu diancam, maka datanglah Yakub kepada ayahnya mengadukan sikap permusuhan itu. Ia berkata mengeluh, "Wahai ayahku, tolonglah berikan pikiran kepadaku. Bagaimana harus aku menghadapi saudaraku Isyu yang membenciku, mendendam dengki kepadaku dan selalu menyindirku dengan kata-kata yang menyakitkan hatiku, sehingga akan menjadi hubungan persaudaraan kami berdua renggang dan tegang. Tidak ada saling cinta mencintai, saling sayang menyayangi. Dia marah karena ayah memberkahi dan mendoakan aku agar aku memperoleh keturunan soleh, rezeki yang mudah dan kehidupan yang makmur serta kemewahan. Dia menyombongkan diri dengan kedua orang istrinya dari suku Kan'an dan mengancam bahwa anak-anaknya dari kedua istri itu akan menjadi saingan berat bagi anak-anakku kelak di dalam pencarian dan penghidupan dan macam-macam ancaman lain yang mencemas dan menyesakkan hatiku. Tolonglah ayah, berikan aku pikiran bagaimana aku dapat mengatasi masalah ini serta mengatasinya dengan cara kekeluargaan." Sikap yang benar adalah kita mengadu kepada orang tua kita, sudah pasti menceritakan apa yang kita rasa dan apa yang mereka perbuat terhadap kita, sehingga nanti orang tua kita menjadi tahu bagaimana cara menyikapi perselisihan antara dua adik dan kakak ini. Berkata si ayah, Nabi Ishak yang memang sudah merasa kesal hati melihat hubungan kedua putranya yang makin hari makin meruncing, "Wahai anakku, karena usiaku yang sudah lanjut, aku tidak dapat menengahi kamu berdua. Ubanku sudah menutupi seluruh kepalaku, badanku sudah membongkok raut, mukaku sudah kisut berkerut, dan aku sudah berada di ambang pintu perpisahan dari kamu dan meninggalkan dunia yang fana ini. Aku khawatir bila aku sudah menutup usia, gangguan saudaramu Isyu kepadamu akan makin meningkat." Nah, jadi itu jauh lebih bahaya. Ketika tidak dikomunikasikan, maka di akhir hayat setelah orang tua kita pergi, maka hubungan itu akan semakin meningkat. Dan ia secara terbuka akan memusuhimu, berusaha mencari kecelakaanmu dan kebinasaanmu. Ia dalam usahanya memusuhimu akan mendapat sokongan dan pertolongan dan saudara-saudara iparnya yang berpengaruh dan berwibawa di negeri ini. Maka jalan yang terbaik bagimu menurut pikiranku, engkau harus pergi meninggalkan negeri ini dan berhijrah. Engkau ke Fadan Aram di daerah Irak, di mana bermukim bapa saudaramu, saudara ibumu Laban bin Batul. Engkau dapat mengharap dikawinkan kepada salah seorang putrinya, dan dengan demikian menjadi kuatlah kedudukan sosialmu, disegani dan dihormati orang karena kedudukan mertuamu yang menonjol di mata masyarakat.
Pergilah engkau ke sana dengan iringan doa dariku. Semoga Allah memberkahi perjalananmu, memberi rezeki murah dan mudah serta kehidupan yang tenang dan tentram. Ini sikap yang sangat bijak sekali kalau saya rasa ya. Kita disuruh pergi jauh untuk menghindari sebuah konflik dan didoakan untuk jadi keselamatan bagi kita. Masya Allah. Nasihat dan anjuran si ayah mendapat tempat dalam hati si anak. Yakub melihat dalam anjuran ayahnya jalan keluar yang dikehendaki dan krisis hubungan persaudaraan antaranya dan isu. Apalagi dengan mengikuti saranan itu, ia akan dapat bertemu dengan bapak saudaranya dan anggota-anggota keluarganya dari pihak ibunya. Ia segera berkemas-kemas membungkus barang-barang yang diperlukan dalam perjalanan, dan dengan hati yang terharu serta air mata yang tergenang di matanya, ia meminta kepada ayahnya dan ibunya ketika akan meninggalkan rumah. Situasi yang sangat mengharukan. Kalau kita kembali ke masa lalu, kita akan melihat betapa sedihnya seorang anak harus berpamitan kepada ayahnya untuk pergi jauh demi menghindari sebuah konflik dengan saudaranya. Masya Allah. Nabi Yakub tiba di Irak dengan melalui jalan pasir dan Sahara yang luas, dengan panas mataharinya yang terik dan angin samunya. Angin samu itu panas ya, yang membakar kulit. Yakub meneruskan perjalanan seorang diri menuju ke Padan Aram, di mana bapak saudaranya Laban tinggal. Dalam perjalanan yang jauh itu, ia sesekali berhenti beristirahat bila merasa letih dan lesu. Dan dalam salah satu tempat perhentiannya, ia berhenti karena sudah sebegitu letihnya tertidur di bawah teduhan sebuah batu karang yang besar. Dalam tidurnya yang nyenyak, ia mendapat mimpi bahwa ia dikaruniakan rezeki luas, penghidupan yang aman, damai, keluarga dan anak cucu yang soleh dan bakti, serta kerajaan yang besar dan makmur. Nah, dalam sebuah peristirahatannya yang sedang lelah-lelahnya, beliau Nabi Yakub dimimpikan oleh Allah dengan segala macam kemewahan dan kemegahan di kehidupan nantinya. Terbangunlah Yakub dari tidurnya, mengusapkan matanya, menoleh ke kanan dan ke kiri, dan sadarlah ia bahwa apa yang dilihatnya hanyalah sebuah mimpi. Namun ia percaya bahwa mimpinya itu akan menjadi kenyataan di kemudian hari, sesuai dengan doa ayahnya yang masih tetap mendengung di telinganya. Dengan diperoleh mimpi itu, ia merasa segala letih yang ditimbulkan oleh perjalanannya menjadi hilang, seolah-olah ia memperoleh tenaga baru dan bertambahlah semangatnya untuk secepat mungkin tiba di tempat yang dituju dan menemui sanak saudaranya dari pihak ibunya. Kita lanjut, next chapter. Ini semakin seru nih ya, dalam perjalanannya menuju ke sebuah kehidupan yang layak pastinya dan menghindari sebuah konflik dengan sang saudara isu. Tiba pada akhirnya Yakub di depan pintu gerbang kota Padan Aram setelah berhari-hari siang dan malam menempuh perjalanan yang membosankan. Tiada yang dilihat selain dari langit di atas dan pasir di bawah. Alangkah lega hatinya ketika ia mulai melihat binatang-binatang peliharaan berkeliaran di atas ladang-ladang rumput, burung-burung berterbangan di udara yang cerah, dan para pendukung kota berhilir mudik mencari nafkah dan keperluan hidup masing-masing. Sampailah dia di kota yang dimaksud oleh ayahnya dan melihat kehidupan yang kalau bahasa Indonesia gemar ipalu jinau. Sesampainya di salah satu persimpangan jalan, ia berhenti sebentar bertanya salah seorang penduduk di mana letaknya rumah saudara ibunya Laban berada. Laban seorang kaya raya yang kenamaan, pemilik dari suatu perusahaan peternakan yang terbesar di kota itu. Tidak sukar bagi seorang untuk menemukan alamatnya. Penduduk yang ditanyanya itu segera menunjuk ke arah seorang gadis cantik yang sedang mengembala kambing, seraya berkata kepada Yakub, "Kebetulan sekali. Itulah dia putrinya Laban yang dapat membawamu ke rumah ayahnya. Ia bernama Rahil." Sebelum kita lanjut, kayaknya ini cikal bakal perjodohan antara Rahil dan Nabi Yakub alaihissalam. Dengan hati yang berdebar, pergilah Yakub menghampiri yang ayu itu dan cantik itu. Lalu dengan suara yang terputus-putus, seakan-akan ada sesuatu yang mengikat lidahnya, ia mengenalkan diri bahwa
ia adalah saudara sepupunya sendiri. Ibunya yang bernama Rifkah adalah saudara kandung dari ayah si gadis itu. Selanjutnya, ia menerangkan kepada gadis itu bahwa ia datang ke Padang Aram dari Kanaan dengan tujuan hendak menemui Laban, ayahnya, untuk menyampaikan pesanan Ishak, ayah Yakub, kepada gadis itu. Maka dengan senang hati, sikap yang ramah, muka yang manis, disilakan Yakub mengikutinya berjalan menuju rumah Laban, bapak saudaranya. Perjalanan menuju ke rumah sang ayah beserta saudari sepupunya, kita lanjut. Berpeluk-pelukanlah dengan mesranya si bapak saudara dengan anak saudara, menandakan kegembiraan masing-masing dengan pertemuan yang tidak disangka-sangka itu. Dan mengalirlah pada pipi masing-masing air mata yang dicucurkan oleh rasa terharu dan sukacita. Maka disiapkanlah oleh Laban bin Batu'i tempat dan bilik khas untuk anak saudaranya Yakub, yang tidak berbeda dengan tempat-tempat anak kandungnya sendiri, di mana ia dapat tinggal sesuka hatinya seperti di rumahnya sendiri. Ini welcome sekali ya, saudara dari ibunya menyambut keponakannya yang datang dari jauh, lalu menyiapkan segala sesuatunya seperti anaknya sendiri. Setelah selang beberapa waktu tinggal di rumah Laban, bapak saudaranya sebagai anggota keluarga disampaikan oleh Yakub kepada bapak saudaranya pesanan Ishak ayahnya agar mereka berdua berbesan dengan mengawinkannya kepada salah seorang dari putri-putrinya. Sudah kuduga. Putri-putrinya. Pesanan tersebut diterima oleh Laban dan setuju akan mengawinkan Laban dengan salah seorang putrinya. Dengan syarat sebagai mas kawin, ia harus memberikan tenaga kerjanya di dalam perusahaan peternakan bakal mertuanya selama 7 tahun. Yakub menyetujuinya syarat-syarat yang dikemukakan oleh bapak saudaranya, dan bekerjalah ia sebagai seorang pengurus perusahaan peternakan terbesar di kota Padang Aram itu. Dan kebetulan perusahaan tersebut juga perusahaan yang terbesar di kota tersebut. Jadi memang ini adalah saudagar ya. Laban ini adalah saudagar besar di kota tersebut. Dan layaknya saudagar pasti dikenal oleh masyarakatnya di zaman itu. Setelah Mas 7 tahun dilampaui oleh Yakub sebagai pekerja dalam perusahaan peternakan Laban, ia menagih janji bapak saudaranya yang akan mengambilnya sebagai anak penantunya. Laban menawarkan kepada Yakub agar menyunting putrinya yang bernama Laila sebagai istri. Namun anak saudaranya menghendaki Rahil, adik dari Laila, karena lebih cantik dan lebih ayu dari Laila yang ditawarkannya itu. Keinginan mana diutarakannya secara terus terang oleh Yakub kepada bapak saudaranya, dan juga dari pihak bapak saudaranya memahami dan mengerti isi hati anak saudaranya itu. Akan tetapi adat istiadat yang berlaku pada waktu itu tidak mengizinkan seorang adik melangkahi kakaknya kawin lebih dulu, karenanya sebagai jalan tengah agar tidak mengecewakan Yakub dan tidak pula melanggar peraturan yang berlaku, Laban menyarankan agar anak saudaranya Yakub menerima Laila sebagai istri pertama dan Rahil sebagai istri kedua yang akan disunting kelak setelah ia menjalani masa kerja 7 tahun di dalam masa peternakannya. Waduh, ini ditawarkan dua guys sekalian ya. Jadi istri pertama, jadi istri kedua, dua-duanya dapat. Mantap, Masya Allah. Yakub yang sangat hormat kepada bapak saudaranya dan merasa berhutang budi kepadanya yang telah menerimanya di rumah sebagai keluarga, melayaninya dengan baik dan tidak beda-bedakan seolah-olah anak kandungnya sendiri, tidak dapat berbuat apa-apa selain menerima cadangan bapak saudaranya itu. Perkawinan dilaksanakan dan kontrak untuk masa 7 tahun kedua ditandatangani. MOU nih ya. Begitu masa 7 tahun kedua berakhir, dikawinkanlah Yakub dengan Rahil, gadis yang sangat dicintainya dan selalu dikenang sejak pertemuan pertamanya. It's a love at first sight, you know. It's like cinta pada pandangan pertama dengan Rahil, Nabi Yakub alaihissalam. Tatkala ia masuk kota Padang Aram, dengan demikian Nabi Yakub beristrikan 2 wanita bersaudara, kakak dan adik. Hal mana menurut syariat dan peraturan yang berlaku pada waktu itu tidak terlarang, akan tetapi oleh syariat Muhammad SAW
hal semacam itu diharamkan. Jadi setelah Nabi Muhammad, hal-hal tersebut sudah dilarang dalam syariah. Tapi kalau di zaman Nabi Yakub alaihissalam, hal itu masih lumrah dilakukan di zaman tersebut. Laban memberi hadiah kepada kedua putrinya, yaitu kedua istri Yakub, secara hamba sahaya untuk menjadi pembantu rumah tangga mereka. Dan dari kedua istrinya serta kedua hamba sahayanya itu, Yakub dikaruniai 12 anak, di antaranya Yusuf dan Binyamin dari ibu Rahil, sedang yang lainnya dari Laila. Yusuf dan Binyamin, keduanya dari adik dan kakak Rahil dan Laila. Kisah Nabi Yakub di dalam Al-Quran tidak terdapat dalam Al-Quran secara tersendiri, namun disebut-sebut nama Yakub dalam hubungannya dengan Ibrahim, Yusuf dan lain-lain Nabi. Bahkan kisah ini adalah bersumberkan dari kitab-kitab tafsir dan buku-buku sejarah. Jadi secara spesifik Al-Quran tidak mention Nabi Yakub di dalam Al-Quran, tapi dalam buku-buku sejarah yang dikumpulkan oleh para ahlinya di zaman-zaman tersebut. Dan cerita ini kita ceritain supaya terus bergulir ke masa yang akan datang untuk generasi berikutnya, adik-adik kita, bahkan mungkin bapak kita, abang kita, karena belum tentu orang yang sudah berumur hari ini masih ingat dengan semua cerita kisah Nabi dan Rasul. Itu salah satu legacy yang ingin Ane turunin ke kita semua, supaya di zaman yang sudah akhir zaman ini dan digerus oleh teknologi dan informasi yang begitu deras setiap detiknya, kita merimain bahwa sejatinya kita adalah Muslim yang masih mengingat kisah-kisah Nabi dan Rasul kita di masanya. So, Ane pamit. Assalamualaikum.